untuk menyampaikan oil content in raw material. Nah, ini merupakan kebanggaan, sekali lagi merupakan kebanggaan bagi kami dari PTPN bisa sharing dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, ya baik di Nusantara, dari seluruh Nusantara maupun yang mungkin nanti ada dari luar negeri. Nah, saya kira topiknya sangat bombastis dan sangat fenomenal, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini mendapatkan satu solusi, titik temu. Ya, karena masalah OR ini selalu menjadi masalah yang fenomenal antara orang kebun dan orang pabrik. Nah, makanya di sini saya kira panitia memilih topik yang sangat bombastis, fenomenal, OR turun, semua panik. Yuk cari penyebabnya dan temukan solusinya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada pagi hingga hari ini, siang ini, ya kita bisa menemukan solusi. Ya, tujuan daripada kita berkebun kelapa sawit atau berbisnis kelapa sawit. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya dari PTPN ya terus melakukan transformasi menuju operasional dan commercial excellence, di mana visi kami adalah menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis yang terbaik dengan misi yaitu mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kami juga memiliki refinery yang berada di Semangke, yaitu PTNL, INL. Nah, kemudian kedua, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Ya, ketiga, memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkan secara optimal. Kami memiliki karyawan, staff hingga karyawan mulai dari Aceh hingga Papua. Nah, kemudian keempat, menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor. Nah, saat ini juga PTPN terus melakukan dari sisi transformasi, dan juga mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kami juga melakukan restrukturisasi ya dalam rangka menuju operasional dan commercial excellence ini. Dalam satu hal, kami saat ini dalam waktu dekat juga melakukan pembentukan namanya Sugarco. Ya, jadi bisnis gula kita juga harus dibentuk menjadi satu bisnis entity. Ya, kemudian nggak ada nih. Menjadinya tutup yang langgaran kita, jadi saya beli yang depan itu yang kelima, menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis. Keenam, memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas. Ketujuh, melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan. Tadi mungkin sudah disampaikan di depan bahwa kita juga sudah memperoleh sertifikasi baik itu ISCC, RSPO, juga ISPO. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami ingin juga memberikan gambaran bahwa PTPN juga tersebar ya mulai dari paling barat Indonesia itu di Aceh hingga di Papua. Nah, sehingga sebetulnya PTPN memiliki aset yang cukup luar biasa ya, dengan areal yang kami produksi, yang kami kultivasi yaitu seluas 811.000 hektar. Nah, kami juga memiliki pabrik ya, baik itu mulai kelapa sawit hingga juga kakao, itu sebanyak 216 pabrik. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa selama ini mungkin banyak kita berasumsi bahwa PTPN itu lahannya adalah lahan kelas 1. Ternyata setelah kita mapping, ya, ini setelah kami ingin memberikan bahwa lahan di PTPN itu ternyata Pak Eko, Group seluas 551.000 hektar khususnya kelapa. Kesesuaian lahan yaitu S1, S2, S3, dan N. Dengan komposisi area terluas adalah S3 sebetulnya sebesar 47,5%, kemudian S2 sebesar 41,1%, dan kelas N 6,61%.
Dan sebenarnya untuk kelas S1 sendiri kita memiliki yang cukup sedikit, ya itu tersebar mungkin di daerah Deli Serdang, kemudian Simalungun, yaitu sebesar 4,18%. Perkebunan kelapa sawit PT PN Group berada di Pulau Sumatera itu sebesar seluas persentasenya 84,5%. Di Pulau Jawa kelapa sawit kita ada di Jawa Barat itu seluas sebesar 3,9%. Dan di Pulau Kalimantan 9,6%, serta di Sulawesi sebesar 2%. Jadi kalau kita melihat, ya kita sangat memiliki kelas lahan yang bervariasi. Nah, selanjutnya bagaimana kontribusi PT PN terhadap perkembangan ataupun produksi nasional? Ya, dalam kurun waktu 8 tahun, walaupun produksi CPO PT PN Group maupun Indonesia terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2020, namun secara persentase, kontribusi produksi CPO PT PN Group terhadap nasional menurun setiap tahunnya. Ya, hal ini dikarenakan kontribusi pihak perkebunan swasta dan perkebunan rakyat mengalami peningkatan yang lebih besar karena adanya penambahan area perkebunan swasta dan rakyat, sedangkan area PT PN Group tidak bertambah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita melihat saat ini, memang pertumbuhan daripada produksi ini adalah lebih banyak kontribusi adalah di perkebunan swasta. Jadi tentunya strategi yang akan digunakan di PT PN adalah strategi intensifikasi. Nah, kita melihat dari kelas lahan tadi, ya kalau kita coba mapping, ya, nah secara dari grafik terlihat bahwa masih terdapat gap atau selisih yang besar antara produktivitas CPO aktual terhadap potensi genetiknya, di mana rata-rata produktivitas CPO Indonesia sebesar 4,01 ton per hektar. Ya tadi Pak Rizal Damanik sudah menyampaikan. Kemudian Malaysia, data kami masih memiliki data tahun 2017 yaitu 4,5 ton per hektar. Sedangkan untuk PT PN Group, kalau kita melihat di sini, itu secara grup dari tadi kelas lahan N sampai kelas lahan S1, itu sebesar produktivitasnya sebesar 4,61 ton per hektar. Sementara PT PN Standalone sendiri sebagai benchmark kami, itu memiliki potensi, memiliki actual produktivitas sebesar 5,92 ton per hektar. Dengan best estate itu ada 8.000 hektar, itu ada di Kebun Meranti, itu sebesar 7,9 ton per hektar. Ya. Sedangkan kalau kita melihat best plot, ya berdasarkan pemuliaan yang berasal dari benih tissue culture ataupun benih kultur jaringan, itu berada pada 12,2 ton dan juga konvensional breeding 10,49 ton. Namun secara teoritis memang CPO ton per hektar ini bisa mencapai 18,2 ton per hektar. Tentu gap ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas yang ada di masing-masing kebun, yang ada di masing-masing areal dan kelas lahan. Nah, kita melihat OR ataupun rendemen yang kita hari ini diskusikan. Apa itu tentunya OR ataupun oil extraction rate? Yaitu rendemen CPO merupakan perolehan persentase minyak sawit yang dihasilkan dari proses pengolahan TBS di PKS menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Sering terjadi polemik di perusahaan perkebunan, terutama antara kebun ya, dengan PKS, yaitu mengapa rendemen baik itu minyak kelapa sawit maupun IKS berbeda, padahal mutu buah yang dipanen relatif sama. Dan ini sering terjadi di tempat sortasi biasanya dan atau di loading rate. Ya, artinya sering ini menjadi titik berdebat, menjadi titik perdebatan itu ketika teman-teman kebun dengan teman-teman PKS berada di sortasi ketika TBS dikirimkan ke PKS. Saya melihat dengan polemik tersebut ya bahwa OR itu selama ini menjadi tolak ukur ya, menjadi patokan bukan indikator atau indikasi, sehingga akhirnya belum menjadi tujuan akhir, yaitu di mana tujuan akhir kita adalah bagaimana di kebun memperoleh produktivitas TBS tinggi dengan mutu buah yang baik, dan tentu di akhir adalah CPO ton per hektar
yang tinggi dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian kenapa OR atau rendemen? Karena rendemen ini harusnya menjadi indikator tolak ukur. Seharusnya bisa menjadi ruang efisiensi dan ruang inovasi. Ruang indikator tolak ukur ini pada mutu buah dan oilosis serta output dan input yang diterima. OR menjadi ruang efisiensi karena panen harus sesuai kriteria matang fisiologi, sehingga OR tinggi, CPO tinggi, dan ALB rendah. Mesin sesuai umur ekonomis, produksi CPO dan PK naik, sehingga biaya produksi kita harusnya turun. Ya, sehingga diharapkan dengan kita bisa mencapai CPO dan PK kita yang tinggi, dampaknya adalah biaya produksi kita turun. Kemudian OR juga bisa menjadi ruang inovasi, ya, di mana ruang inovasi ini tentunya bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kultur teknis, ya, dan serta mitigasinya. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan, mutu buah, ya, kultur teknis yang kita siapkan jauh-jauh hari, mulai dari benih yang benar, benih yang sesuai dengan karakter setempat, kemudian bibitan yang baik, penanaman yang baik, pengelolaan kebun dan perawatan yang baik, itu kita siapkan dari jauh hari dengan mitigasi-mitigasi yang baik, sehingga ini menjadi satu ruang inovasi. Nah, kemudian kedua adalah tentunya bagi breeding atau bagi breeder, ini menjadi ruang inovasi untuk membangun planting material. Nah, karena saat ini mungkin di beberapa perusahaan ataupun di beberapa produsen penghasil benih itu juga sudah menghasilkan benih yang disebut dengan lowly pace. Nah, apa itu produk benih lowly pace? Ya, produk benih lowly pace itu ketika dipanen dia FFA-nya tidak naik, Pak. Ya, tidak cepat naik. Nah, hal-hal ini yang menjadi satu ruang inovasi yang harus dikembangkan mungkin oleh para breeder kita. Kemudian OR secara teoritis adalah oil to bunch dikali dengan faktor koreksi sebesar 0,855. Nah, ini biasanya untuk mencari oil potensial. Nah, kenapa kemarin saya juga ditanya Pak Bono, kenapa 0,855? Nah, ini biasanya memang dipakai sudah ada konstanta yang dilakukan biasanya oleh para breeder kita, ya. Dan ini juga sumbernya juga sudah divalidasi, ya. Itu berasal dari sebetulnya 100 dikurang 14%. Ya, jadi 14% atau 15% inilah sebetulnya menjadi ruang loss yang ada ketika oil teoritis ini dihitung. Nah, kemudian kita di industri itu biasanya menggunakan oil to bunch dikurangi oil loss. Makanya yang kita dapatkan adalah oil actual. Nah, mendapatkan OR ataupun rendemen itu berasal dari sama dengan oil to bunch sama dengan fruit to bunch dikali oil to mesocarp dikali mesocarp to fruit. Nah, begitu juga kernel to bunch sama dengan fruit to bunch dikali kernel to fruit. Nah, tentunya berbicara rendemen tidak terlepas dari banyak faktor. Nah, kalau kita melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen itu kami coba petakan berdasarkan analisa fishbone, itu terbagi 4, yaitu di mana satunya adalah bahan baku. Ya, kalau kita bicara bahan baku tentu tidak terlepas dari varietas dan tipe buah. Nanti akan kami bahas. Kemudian umur tanaman, karena umur tanaman ini mulai dari umur tanaman muda, umur tanaman dewasa hingga tua itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian juga bahan baku tidak terlepas dari kultur teknis yang kita lakukan di lapangan, baik itu pemupukan, kemudian perawatan tanaman, serta infrastruktur. Nah, dan tidak kalahnya juga bagaimana panen dan angkut yang kita lakukan. Dan juga QC dan mutu buah yang kita lakukan baik itu khususnya di TPH maupun di lapangan di kebun. Nah, kemudian kedua, rendemen tidak terlepas juga dari mesin dan peralatan produksi, ya, di mana kinerja mesin dan pabrik ini
per station itu tentunya menjadi titik oil loss yang harus diperhatikan. Nah, tidak kalahnya juga penerimaan di loading ramp, ya. Ketika loading ramp menumpuk, apa yang harus dilakukan? Ketika buah yang menumpuk di loading ramp, apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya juga adalah quality control. Nah, ketiga, tentu tidak terlepas juga oleh manusianya. Nah, bagaimana SOP bisa diterapkan secara disiplin di lapangan. Nah, itu juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi rendemen ataupun nantinya CPO ton per hektar. Kemudian budaya kerja sangat erat kaitannya dengan reward dan punishment. Nah, kadang-kadang reward punishment-nya aja ada, tapi reward-nya nggak ada. Tetapi ada juga perusahaan yang reward-nya ada, punishment-nya juga nggak ada. Nah, ini tentu sangat berpengaruh juga kepada bagaimana budaya kerja, kedisiplinan bisa diterapkan. Nah, ketiga, tidak kalah pentingnya adalah sistem pengupahan. Ya, sistem pengupahan ini sangat penting sekali, ya, agar bagaimana meningkatkan pemanen kita lebih efektif. Ya, tentu dalam pengelolaan CPO ini, sistem pengupahan ini sangat penting sekali. Kemudian keempat adalah lingkungan. Nah, lingkungan kami bahas di sini nanti adalah terkait dengan iklim, ya, iklim, curah hujan, panjang sinar matahari, kelembapan, kemudian tanah, kelas lahan, dan biodiversity. Nah, biodiversity ini saya kira menjadi concern kita ke depan, ya, bahwa area-area yang memiliki HCP maupun berbatasan dengan area-area yang hutan, nah itu sebetulnya memiliki dampak yang bagus juga untuk perkembangan di kelapa sawit. Nah, namun kami akan membahas lebih banyak nantinya di bahan baku manusia dan lingkungan, ya. Tetapi mungkin nanti di mesin dan peralatan ini ahli-ahlinya dari ada Pak Ihsan, Pak Mr. Ong yang lebih banyak membahas. Baik, selanjutnya. Eko, ya. Mohon maaf Pak, waktunya sisa 5 menit Pak. Oh iya, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya disingkat saja bahwa OR itu juga dipengaruhi oleh tipe varietas. Nah, mungkin saya kira ini Bapak Ibu sudah lazim, sudah paham ya, bahwa sangat dipengaruhi varietas, baik itu Dura, Tenera, dan Piscifera. Ya, di mana Tenera lah yang harusnya kita produksi, didapatkan dari sumber benih yang benar. Nah, kemudian tipe varietas Tenera juga, nah itu juga macam-macam Pak. Nah, kalau kita lihat di sini saya telah mengambil sampel. Nah, ini ada yang memiliki inti kecil, ya. Kemudian ada inti besar atau kernel besar. Nah, ini sangat korelasi juga nanti dengan buah yang ada di lapangan. Ya, gagang buahnya ini berkorelasi biasanya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari rendemen produksi dari varietas yang dihasilkan oleh PPKS, ya. Tentunya dengan benih-benih yang baru yang diperoleh dari pengujian reciprocal recurrent reselection siklus kedua. Ya. Baik, nah ini tentunya kalau kita melihat warna hijau ini adalah potensi rendemen, tetapi rendemen itu tidak bisa merata sepanjang tahun. Ya, tentu ada hal-hal yang sangat berpengaruh, yaitu pengaruh iklim, polinasi, ya, kemudian polinasi yang tidak stabil, ya, kemudian juga pemupukan yang juga berpengaruh kepada masing-masing kebun. Ya. Nah, ini kami memberikan contoh di perkebunan PTPN 3 standalone, ya, bahwa kita melihat bahwa umur tanam itu berpengaruh juga terhadap produktivitas. Nah, kalau kita lihat, kita di umur tanam tanaman remaja antara 9 sampai 13 tahun, itu sudah mencapai 7,33 ton CPO per hektar. Dan semakin tua, itu semakin turun. Nah, ada perbaikan planting material, kultur teknis. Nah, ini sebenarnya membangun, ya, perbaikan kultur teknis, perbaikan planting material. Nah, ini memberikan gap potensi yang lebih baik, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ke depannya kita akan bisa mencapai produktivitas dengan umur tahun tanam 2012-2016 ini mencapai di atas 8 ton CPO per hektar. Nah, ini juga kami melihat dari tren produktivitas CPO di PTPN 3 seluas 100.000 hektar, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita yang warna orange, kemudian ini di kebun Semeranti, ya. Nah, ini kita
mencapai di atas 7 ton CPO per hektar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita bicara tanaman, tentu kita harus juga berbicara rendemen, kita harus berbicara struktur struktur buah, ya, fisiologi buah. Nah, ini mungkin saya kira saya singkat saja bahwa inilah struktur buah, di mana struktur buah itu terdiri dari tangkai tandan, kemudian tangkai spiket dan bulir brondolan. Nah, bagaimana mendapatkan rendemen yang baik? Tentunya adalah kita harus bisa mencapai fruit to bunch di atas 65%. Ya, ini adalah struktur buah DPA, ya, varietas A dan varietas B. Nah, sebenarnya dari masing-masing ini saja kita sudah bisa melihat ya bahwa struktur daripada tangkai saja itu bisa berbuah. Kemudian kalau kita melihat juga dari mesocarp to fruit juga bisa berbeda. Nah, ini adalah contoh buah yang bernas ya. Kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengamankan rendemen yang baik, tentu yang harus kita amankan adalah buah yang tipe luar ini, ya, di mana kandungan minyaknya 45-50%, ya, dengan mesocarp lebih kurang 50%, dan biasanya buah luar ini terdiri 50% dari total brondolan. Nah, inilah sebetulnya yang selalu menjadi problem ketika buah ini hilang ataupun buah ini ketinggalan di lapangan ataupun ketika di loading rail dilindas oleh wheel loader. Nah, ini adalah contoh buah, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi brondolan, contoh brondolan bernas, kemudian brondolan kurang bernas, brondolan terserang tikus, dan brondolan dengan fruit set yang rendah. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi ya fruit to bunch, di mana ini adalah fruit set, ya, di mana fruit set itu adalah jumlah brondolan fertil, jadi per jumlah brondolan fertil plus patternography dikali 100%. Nah, kita kalau kita juga melihat, ya, ini adalah kami sampaikan contoh daripada fruit set, ya. Ini ada apa lagi? Ya, kemudian contoh daripada BJR, ya, contoh dari halo, Bu. Pak Eko sempat hilang sesaat. Oke, sudah bisa, Bu, ya? Oke. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh buah, ya, yang sebetulnya harus kita fruit set yang kita pertahankan adalah contoh buah kelas 1 ini. Tetapi tentu sangat-sangat dipengaruhi lagi kembali oleh iklim dan lain-lain. Nah, ini fruit to bunch yang tadi saya kira di grup juga sudah banyak dibahas, ya, bagaimana sangat mempengaruhi daripada rendemen. Karena pandangan kami fruit to bunch, ya, Pak, sebentar sedikit, Pak, boleh? Waktu? Siap, Pak. Oke, fruit to bunch ini sangat dipengaruhi oleh fruit set yang terjadi. Oke, nah ini dari hasil analisa tandan yang kami lakukan di kebun kami, itu menyimpulkan bahwa rendemen 26% dihasilkan dari tandan dengan fruit to bunch di atas 65% dan mesocarp to fruit di atas 95%. Nah, ini studi kasus di PTPN 4, ya. Jadi korelasi fruit to bunch terhadap OR itu bisa mencapai 0,985%. Artinya OR naik signifikan seiring dengan meningkatnya fruit to bunch. Nah, ini contoh yang kami ambil dari correlating curve. Nah, ini adalah pengaruh dari hubungan seks rasio terhadap fruit to bunch, kemudian juga berat janjang. Ya, jadi hubungan kumbang penyerbuk. Nah, cuma kita memang harus hati-hati juga, ya, bahwa oil to bunch memang trennya akan menurun ketika, ya, bunch weight-nya itu terlalu tinggi, Pak. Ya, ini adalah hubungan, ya, ini dipengaruhi biasanya oleh umur, ya, dan juga jenis varietas. Oke, terus kemudian ini adalah hubungan berat tandan rata-rata dengan curah hujan 6 sebelum panen. Ini kami amati di kebun kami di PTPN 3, Dusun Hulu, ya. Nah, ini adalah BJR ketika 6 bulan sebelumnya terjadi efek dari serangan ulat kanton mengalami penurunan BJR. Kemudian ketika itu kita lakukan percobaan aspon. Ya, ternyata
walaupun ada dampak terhadap ulat kantong ya, nah tetapi juga kita lakukan juga aspal, nah ternyata BJR-nya itu naik. Nah jadi artinya polinasi memang sangat berkorelasi sekali. Nah ini adalah Mesocapture fruit. Ya, Mesocapture fruit tentunya juga menjadi faktor penentu rendemen, di mana faktor Mesocapture fruit itu sangat bergantung kepada jenis varietas, iklim, unsur hara, dan pemupukan. Nah, selanjutnya adalah panen. Ya, saya kira panen ini merupakan hal yang sangat penting, yang menjadi titik kritis, ya, selalu menjadi kontroversi mengenai kriteria panen. Ya, khususnya pengutipan brondol, busrut, dan kadar, serta mutu minyak tetap selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Ya, kalau kita melihat, biasanya kriteria matang panen itu dibagi 3, ada matang fisiologi, matang panen, matang olah. Nah, menurut literatur, ya, perubahan warna buah matang panen itu bisa ditentukan juga oleh warna dan juga oleh terlepasnya brondolan dari tandan, sehingga mencapai titik optimum. Baik, Pak Eko. Boleh Pak, saya sikat lagi ya? Boleh Pak? Ya, silakan Pak. Nah ini adalah perkembangan buah ya ketika minyak diisi, ya diisi oleh ketika terjadi proses pembentukan minyak di buah. Ya, ini singkat saja saya kira. Nah ini adalah di mana 20 sampai 21 hari. Ya, kalau kita melihat ini adalah kadar minyak pada buah mengalami penghentian, kemudian kadar air buah mengalami penurunan ketika itu 20 sampai 21 minggu setelah reseptif. Nah ini juga contoh daripada hasil bagaimana fluktuasi OR ya dikaitkan dengan jumlah brondolan. Kalau kita melihat ya pada brondolan dengan 2 sampai 2,9 kg per tandan itu sebenarnya OR sudah mencapai titik optimal. Ya, jadi kemudian kenaikan menurut Chan dan lain-lain, kenaikan standar pematangan minimum dari 1 brondol ke 4 brondolan per tandan tidak atau hanya sedikit sekali menambah minyak total. Pada kriteria brondolan per tandan yang lebih besar menyebabkan brondolan di lapangan makin tinggi. Khawatir timbul bila brondolan yang makin tinggi tersebut tidak dikutip, akibatnya akan mengurangi rendemen total. Nah ini juga hasil pengamatan dilakukan oleh PPKS, ya tidak ada pengaruh antara OR dengan jumlah brondolan. Nah, tentunya menjadi catatan penting kita di panen adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen tunasan, kontrol dan supervisi, serta sistem panen di masing-masing kebun. Ya, kemudian di PTPN kami ada 2 sistem panen, yaitu 6/7 dan 8/10. Nah, tidak kalah penting adalah menjaga mutu buah. Ya, catatan penting di sini adalah proses pembentukan minyak akan terhenti optimum setelah buah mulai membrondol dan matang sempurna. Memanen buah mentah, memotong proses generatif tanaman. Pelepah akan dipotong sehingga over kuning dan tanaman akan stres selanjutnya. Buah busuk menjadi sumber penyakit terutama pada tanaman muda. Baik, ini adalah kriteria matang panen yang biasa dilakukan di PKS. Tentunya Bapak-bapak semua ini sudah sudah pahir ya, sudah pakar terkait dengan sortasi dan grading yang ada di PKS. Nah ini adalah contoh dari rendemen berdasarkan varietas ya, kemudian berdasarkan kematangan. Nah jadi kalau kita lihat, nah ini memang kalau kita melihat di buah mentah itu kematangan sangat rendah dan akan menaik seiring dengan kematangan buah. Nah tidak kalah terakhir adalah kebersihan daripada buah yang kita panen sampai di pabrik. Tentunya ini harus dijaga karena tentu akan menyerap sampah akan menyerap minyak yang kita kirim ke pabrik. Mungkin saya coba menyimpulkan Pak ya. OR merupakan indikator tolak ukur mutu buah dan oil loss, serta dapat digunakan sebagai ruang melakukan inovasi dan efisiensi baik itu untuk program pemuliaan dan manajemen praktis baik di kebun maupun di PKS.
Minyak sawit yang tinggi dihasilkan dari kolaborasi proses budidaya tanaman dan manajemen yang baik itu di kebun, dengan pengolahan yang tepat di PKS. Banyak hal yang mempengaruhi rendemen, namun paling penting dipahami bahwa target akhir dari perusahaan adalah CPO dan PK ton per hektar, serta kualitas produk. Nilai rendemen minyak, OR atau CARE, adalah prestasi semu dan representatif untuk menggambarkan prestasi yang sebenarnya. Kesimpulan ketiga ini saya kutip dari rekan kita almarhum Ida Bagus Maiwit ya tahun 2008. Ya ketika itu beliau presentasi juga di tempat perusahaan saya yang lama. Mungkin demikian Pak pemaparan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf panitia mungkin prolognya terlalu panjang tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko untuk pemaparannya. Jadi memang sebenarnya kita sangat panjang kalau dibahas.